Masa intens investigasi. Kabar dari pertunangan pedangdut Ayu Ting Ting dengan seorang pria bernama Muhammad Fardana yang juga merupakan perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan 1 memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan. Dalam kurun waktu beberapa minggu belakangan ini, ia memutuskan untuk kembali membuka hatinya setelah hampir 10 tahun kosong. Rasanya memang cukup membuat rasa penasaran besar baik di hati warganet dan juga banyak masyarakat di tanah air. Perihal alasan mengapa Ayu seolah bisa dengan mudah mengubur pengalaman buruknya di masa lalunya dan memilih untuk berhenti kepada seseorang pria yang ternyata bukan lahir dari keluarga sembarangan tersebut. Lantas bersama tayangan intens investigasi kali ini akan mengulas tuntas perihal kecocokan Ayu dengan pria yang akrab disapa Dana tersebut. Dan apa pula hal-hal yang akan dihadapi Ayu ke depannya, termasuk untuk urusan tantangan menuju hari bahagianya. Dan alasan mengapa Ayu bisa menerima sosok Muhammad Fardana sebagai pria yang akan mengisi hari-harinya kelak. Lantas seperti inilah penerawangan Denny Darko melalui kartu tarot. Selain meramalkan apa yang akan terjadi kelak dengan kisah percintaan Ayu dan Dana ke depannya, jelang hari bahagianya yang kini agaknya masih dirahasiakan Ayu, belakangan ternyata muncul sosok calon mertua Ayu yang ternyata bukan datang dari orang sembarangan. Ia memiliki karir cukup gemilang, bahkan di usia senjanya, masih dipercaya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung atau disingkat Perpugama. Lantas bagaimanakah Darsy Akib, calon mertua Ayu, membicarakan pedangdut yang juga ibu dari Bilkis Kumaira Razak tersebut? Benarkah pula meski belum diinformasikan jelas terkait tanggal pasti hari bahagianya oleh Ayu, sang calon mertua sudah mempersiapkan berbagai persiapan untuk acara pernikahan yang kabarnya akan menjadi pernikahan termewah di tahun 2024 tersebut. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbicara perihal pertunangan pedangdut Ayu Ting Ting dengan seorang Muhammad Fardana atau yang juga merupakan perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan 1, Ayu Ting Ting kini memang agaknya mulai terbuka mengenai hubungannya yang bisa dibilang baru seumur jagung dengan pria yang juga merupakan anak dari mantan pejabat Mahkamah Konstitusi MK itu. Ia mulai berani terbuka saat ditemui awak media usai melakukan pencoblosan tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 lalu. Ayu mengungkapkan segala hal, mulai dari kebahagiaan hatinya yang selama hampir 10 tahun tak pernah disinggahi oleh seorang pria, yang bahkan menurut Ayu bak sudah banyak diisikan oleh sarang laba-laba. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan Ayu untuk mencari pria yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Iya itu betul. Prosesnya awal mulai seperti apa Bu? Iya, dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Kayak pokoknya terbaik alhamdulillah.
Ayu bahkan dengan wajahnya yang kini semakin berseri-seri pasca momen lamarannya yang dikabarkan digelar di salah satu hotel di Bilangan Bogor, Jawa Barat tersebut, mengungkapkan semuanya bak sebuah mimpi di mana ia terbangun dan mendapati pangeran berkuda putih yang tiba-tiba melamarnya dan datang dengan niat baiknya untuk segera mengajaknya ke pelaminan. Lantas bagaimanakah pula Denny Darko selaku pembaca tarot meramalkan kecocokan Ayu dengan pria yang ternyata lebih muda 1 tahun dengannya tersebut? Benarkah selain Ayu, kedua orang tuanya pun menyetujui hubungan Ayu dengan anak dari mantan pejabat Mahkamah Konstitusi MK bernama Darcy Akib tersebut? Iya, karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu, ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah dikasih, nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja, Bismillah aja dulu. Ya kalau saya kira banyak sekali hal-hal yang memberikan jaminan akan hal itu tadi. Bayangin seorang TNI perwira yang otomatis secara mungkin kalau kita bilang status itu sudah pasti ya. Seorang laki-laki ini yang dicarikan kepastiannya, sesuatu yang akan memberikan hal yang akan bisa dijadikan sebuah tumpuan untuk wanita yang dinikahinya. Jadi kalau saya kira nggak cuma orang tua Ayu, nggak cuma ayah dan umi saja, tapi semua keluarga kalau menikah dengan perwira TNI ya pasti akan happy. Ya, diramalkan akan menjadi kisah asmara yang bak berada di jalan tol karena tak mendapatkan tantangan berarti di perjalanan ke depannya. Memang seperti diketahui sebelumnya, kisah kedekatan mereka dimulai setelah sebelumnya kedua orang tua Ayu, ayah Rozak dan Umi Kalsum, bertemu dengan ibu sambung dana di Tanah Suci Mekah. Dan dari sanalah diduga terjadi perbincangan untuk menjodohkan anak mereka. Meskipun begitu, Denny Darko menuturkan terdapat sebuah tantangan yang datang dari orang masa lalu Ayu Ting Ting. Lantas apa yang dimaksud Denny Darko? Benarkah hal tersebut terkait kisah cinta lama Ayu dengan sejumlah pria seperti diantaranya Boy William? Saya kira nggak terlalu banyak ya. Kalau mereka ini mau mengerti satu sama lain, tidak akan ada tantangan yang berarti. Dan kalaupun ternyata ada hal-hal di ke depan ini nanti, ya long distance-nya itu tadi. Komunikasi, itu yang akan jadi permasalahan. Kayak misalkan ada orang yang nggak suka terus mengembuskan berita bahwa suaminya ini ditaksir oleh wanita atau memiliki wanita idaman lain. Ini satu hal yang sangat mungkin terjadi karena ya menjadi seorang abdi negara tentu saja akan memiliki musuh-musuhnya sendiri. Saya kira Ayu juga harus siap menghadapi hal itu tadi. Tapi ini sebenarnya kalau dicermati ya sama resikonya dengan kalau Ayu menikah dengan sesama artis. Artis kan tentu saja sering ketemu dipasangkan dengan wanita lain. Mudah sekali juga untuk mengalami gosip-gosip serupa. Jadi saya kira sih hal ini yang harus sangat dimengerti. Terutama saat Ayu nanti akan long distance dengan sang calon suami. Saya kira akan lancar, tapi memang Ayu ini akan tetap dihantui oleh masa lalu. Nah ini kalau wartawan seneng nih dapat judul kayak gini. Denny Darko melihat Ayu dihantui masa lalu. Bukan karena Ayu Ting Ting, tapi karena semua wanita, terutama yang pernah menikah janda, terus kemudian mau menikah tapi gagal, ya tentu saja pasti akan dihantui hal-hal yang ada di masa lalu. Dan saya katakan begitu karena ini sebenarnya terlihat dari wajah Ayu Ting Ting yang di sini kan nggak kelihatan akan happy banget atau kayak exciting. Saya kira ini karena Ayu itu masih tetap memanage ekspektasinya untuk ya makanya tunangan dulu, nggak langsung menikah. Wait and see. Tapi saya lihat semuanya berjalan baik untuk Ayu Ting Ting dan Mas Fernando. Masih melanjutkan penerawangannya perihal jodoh Ayu Ting Ting, Denny Darko dalam kartu tarot miliknya juga mengungkapkan perihal alasan Ayu yang cukup menghebohkan, yaitu hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja langsung memutuskan untuk kembali membuka hatinya untuk pria yang baru dikenalkan olehnya di bulan Januari 2024 tersebut. Ya, rasanya memang cukup membuat rasa penasaran besar baik di hati warganet dan juga banyak masyarakat di tanah air. Perihal alasan mengapa Ayu seolah bisa dengan mudah mengubur pengalaman buruknya di masa lalunya.
dan memilih untuk berhenti kepada seseorang pria yang memiliki nama panggilan Dana tersebut. Seperti apa penerawangan Denny Darko terkait hal ini? Benarkah ada sifat-sifat baik yang ditangkap Ayu dari Dana? Begitupun sebaliknya yang dirasakan Dana terhadap sosok ibunda dari Bilqis Kumaira Razak tersebut. Nggak tahu ya mas, saya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Semua keluarga nggak ada alasan buat menolak Ayu ya. Ayu ini kalau dilihat dari Page of Cups ini seseorang yang serba bisa loh. Dia itu diawali dengan menyanyi, jadi host, komedian, aktor film. Wah dia tuh segala macam bisa, cantik. Dia juga seseorang yang nggak pernah ada berita-berita miring tentang dirinya, ya kecuali tentang gosip ya, dengan Raffi yang kalau saya kira itu nggak bisa dibuktikan sampai detik ini. Jadi kalau saya kira sih nggak ada alasan buat nggak menerima Ayu. Kalaupun ternyata, kok penyanyi dangdut, saya pikir penyanyi dangdut lebih kaya-kaya dibandingkan ya profesi-profesi penyanyi yang lainnya juga yang mungkin kalau nggak ditemui dengan serius, ya Ayu ini termasuk yang sukses di bidangnya. Kalau saya kira ya Ayu ini pribadi yang menyenangkan sih kalau kita kenal secara personal. Dia seseorang yang juga berusaha untuk terlihat selalu bahagia dan mau berkorban untuk orang yang lain. Sehingga kalau saya kira sebagai seorang wanita ya Ayu ini seorang wanita yang idealis. Maksudnya wanita yang ideal untuk pria-pria yang ya mungkin ingin mencari seorang istri, wife material lah seperti itu. Lantas, adakah saran dari Denny Darko perihal kabar kelanjutan hubungan Ayu yang kabarnya akan digelar dalam waktu tidak lama lagi? Benarkah menurut Denny Darko, diam-diam Ayu pun akan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang entertain dan mengabdi untuk ikut dengan Dana menjadi ibu abdi negara atau Persib? Doain aja terbaik ya. Alhamdulillah. Udah itu aja kata-katanya, alhamdulillah, bismillah. Doain aja. Di replay. Apa sih? Ya udah jalannya Allah lah ya. Gitu. Jadi ya jalani, nikmati dan syukuri aja. Saya kira ini akan jadi rumah tangga yang langgeng. Asalkan saya lihat di sini Ayu itu bisa memanage ekspektasinya, nggak membandingkan dengan masa lalu dan nggak terlalu sangat tinggi berharap kepada masa depan. Bukan karena hal ini nggak mungkin terjadi, tapi karena dua dunia yang bersatu ini bukan sesuatu yang akan mudah untuk dijalani. Tapi saya kira ini akan jadi hal yang positif dan banyak hal yang baik akan terjadi dalam pernikahan mereka jika nanti terjadi. Meramalkan apa yang akan terjadi kelak dengan kisah percintaan Ayu dan Dana ke depannya. Jelang hari bahagianya yang kini agaknya masih dirahasiakan Ayu, belakangan ternyata muncul sosok calon mertua Ayu yang ternyata bukan datang dari orang sembarangan. Lantas bagaimanakah Darsy Akib, calon mertua, membicarakan sosok Ayu? Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Meramalkan apa yang akan terjadi kelak dengan kisah percintaan Ayu dan Dana ke depannya, jelang hari bahagianya yang kini agaknya masih dirahasiakan Ayu. Belakangan ternyata muncul sosok calon mertua Ayu yang ternyata bukan datang dari orang sembarangan, yang ternyata mantan pejabat Mahkamah Konstitusi dan kini menjabat Ketua Umum Perpugam, Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung. Lantas bagaimanakah Darsy Akib, calon mertua, membicarakan sosok Ayu? Benarkah ia juga telah membahas urusan pekerjaan Ayu yang dikabarkan tidak akan lagi berprofesi sebagai penyanyi usai menikah dan akan menjadi ibu Persib sepenuhnya?
Ya selintas itu kurasa sih memang udah pasti dong. Mereka sudah sebelum menentukan tukar cincin, saya percaya sungguh, apalagi Dana ini kan dari perwira kan udah pasti ya omongan itu udah pasti diomongin. Saya nggak ragu lagi lah kalau masalah begitu. Ya umpamanya mau jadi ibu Persit, ya pasti kan, pasti udah diomongin sama dia, tapi nggak perlu saya ulas lagi kan. Ya itu kurasa itu. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya untuk nikah itu. Ya kita ikutin aja ya, kalau nggak salah peraturan apa katanya nomor 50 tahun 2014 itu apa itu. Jadi memang itu, ya pasti harus diikutin, siapapun harus ngikut. Ya banyak sih ya aturannya ya, saya kurang jelas lah ya. Karena saya nggak pernah mau calon mau tentara. Ya, heboh kabar terkait pertunangannya sepertinya tak didengar langsung oleh Dana. Karena ia sedang bertugas di luar kota, kabarnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara saat disinggung mengenai tanggal pernikahan mereka, ayah dari calon suami Ayu Ting Ting ini juga belum bisa menjawab. Karena belum ada tanggal pasti kapan pesta pernikahan mereka akan segera diselenggarakan. Dan menyerahkan semuanya kepada Ayu dan anaknya. Lantas bagaimanakah Darsy Akib, calon mertua Ayu, membicarakan pedangdut yang juga ibu dari Bilkis Kumaira Razak tersebut? Benarkah pula meski belum diinformasikan jelas terkait tanggal pasti hari bahagianya oleh Ayu, sang calon mertua sudah mempersiapkan berbagai persiapan untuk acara pernikahan yang kabarnya akan menjadi pernikahan termewah di tahun 2024 tersebut. Sebenarnya kita nggak mau gangguin kalau dia tugas. Ya kita hanya berdoa, kan namanya kan tugas negara kan kita nggak mau gangguin. Ya jadi ya saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Iya kan tergantung mereka ini. Nah pengetahuanku belum juga. Ya apa karena belum dikasih tahu apa. Tapi pengetahuan saya belum. Ya kalau Dana ya dia militer pasti sudah siap lah. Istilahnya militer, kita juga siap juga dukung terus ya jadi nggak ada masalah kalau saya, namanya nikah itu kan hal yang enak kan. Berbicara soal ibu Persit, Ayu memang tidak mengetahui pengetahuan berlebih perihal hal tersebut. Lantas bagaimana Joy Tobing sebagai senior ibu Persit membagikan pengalamannya? Benarkah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Ayu? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu berbicara soal ibu Persit, Ayu memang tidak mengetahui pengetahuan berlebih perihal hal tersebut. Joy Tobing yang juga sudah menjadi istri seorang TNI, ternyata bocorkan persyaratan kompleks jika ingin menikah dengan sosok laki-laki berlatar belakang pekerjaan menjadi seorang TNI. Lantas seperti ini, Joy Tobing membagikan pengalamannya sebagai senior ibu Persit dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Ayu. Kita menikah dengan seorang tentara ya memang harus jelas. Jadi kayak dulu kan aku pernah divorce gitu ya. Jadi aku harus menyertakan surat divorce gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi pada saat menikah dengan suami surat-suratnya juga harus lengkap gitu ya. Terus ya itu tadi sebelum kita menikah di gereja, aku ada nikah secara resmi dulu nih di dalam militer ini gitu ya. Jadi harus pakai seragam walaupun waktu itu belum pakai pin ya. Jadi harus pakai seragam dan ditanyain banyak pertanyaan. Belum ditanya secara langsung juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi gitu ya. Jadi waduh banyak banget gitu ya. Jadi nggak main-main. Bahkan yang aku tahu kalau seseorang mau mengakhiri rumah tangganya di misalkan bercerai ya, maaf gitu ya, dengan suaminya yang tentara tuh agak susah gitu loh. Karena berurusan dengan nanti ada pengadilan militer dulu ya, perceraiannya karena apa. Terus kalau bisa didamaikan gitu loh. Jadi kalau bisa berdamai gitu ya. Jadi susah gitu. Jadi
ya memang itu sesuatu yang sangat-sangat baik sekali, bagus sekali gitu ya. Jadi membuat rumah tangga kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Dan kita kalau punya masalah dalam rumah tangga, ya kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya itu tadi yang bisa aku bagikan buat Ayu dan tunangannya, dijalani semuanya dengan happy gitu ya. Jangan dibawa ribet gitu ya. Maksud gini, buat Ayunya sendiri gitu ya, semuanya dijalani dengan happy, dinikmati, disyukuri. Kalau Ayu bisa menjadi seorang istri prajurit suatu hari nanti dan bahkan masuk dalam lingkungan Persit, wah kita happy banget gitu ya, menerima, betul. Bahkan di sini memperlihatkan bahwa wah banyak ya yang mau punya suami tentara. Jadi itu anugerah gitu ya, itu anugerah, apalagi bisa menjalani rumah tangganya dengan baik, dengan terus setia gitu ya, itu luar biasa. Bahkan Ayu bisa menjadi berkat di dunia Persit nantinya, amin gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.